kepo-kepo sama Pak Ari, followernya Pak Ari lah, sama Pak Mahmudin, Pak Tony gitu ya. Itu luar biasa sebagai guru saya ya di HMI juga. Jadi merasa dapat WA itu dahsyat banget. Saya bukan apa-apa, tapi saya merasa ya, diundang itu sebenarnya adalah kita proses belajar bersama bapak-bapak di depan ini ya, ibu-ibu juga di sini. Jadi perkenalkan, saya Ibu Susi sebagai owner DC Bogor 4 ya, dan ini Pak Hilman. Jadi saya flashback dari perjalanan saya di HMI di tahun 2015. Di 2015 itu saya hanya sebagai pemakai Pak ya, sama seperti ibu-ibu juga ya. Biasanya kan pakai produknya gitu ya. Dan saya mengawali produk dari Extra Food karena anak saya 3 orang, saya punya anak 3. Umurnya juga relatif deketan gitu ya, dan punya golongan darahnya sama, B resus positif. Dan anak-anak saya 3 itu cewek semua. Kalau satu sakit, 3 sakit semua. Jadi pokoknya kalau satu panas, satu demam, satu udah gak enak badan, jadi selalu ke rumah sakit kita boyong bersama. Jadi selalu kalau ke dokter bertiga gitu, selalu datang ke bertiga. Dari sana saya selalu ngerasa sepertinya saya kok ibu yang kayaknya kurang gimana ya, kurang bijak, anak-anak jadi sakit. Padahal alhamdulillah suami kan kerja ya lumayan gitu ya di bidang perminyakan, kita dapat asuransi itu gratis di rumah sakit internasional pun kita 0 rupiah, jadi kita nggak bayar. Walaupun sakit apapun yang berat atau yang mahal bayarnya kita nggak bayar. Tapi ketika dari situ saya berpikir gitu, selama ini anak-anak saya kasih vaksin gitu ya, imunitas, biasanya itu imunitas yang vaksinnya terbaik gitu ya, yang pokoknya yang bagus lah gitu. Karena saya tadi juga nggak bayar gitu kan, nggak apa-apa gratis ini dari perusahaan, ngapain cari yang generik atau yang murah-murah aja kan bayar. Tapi ternyata anak saya dari tahan tubuhnya itu semakin lemah. Hujan dikit demam, kalau capek dikit panas gitu. Dan itu mungkin yang melatar belakangi saya hijrah awalnya di HMI. Ingin bagaimana anak-anak ini sehat dengan herbal HMI. Mulai dari teman saya itu teman kuliah ya di IPB. Biasa ya mama kan kalau di grup gitu kan. Oh iya, ini lagi rempong nih, katanya lagi sakit. Nah, teman juga yang memberikan solusi. Basilah teman itu. Coba dikhususi Extra Food 23 sinergi herbal, ini lengkap herbal sunnahnya. Dan itu saya coba ke anak-anak, itu alhamdulillah. Selama 3 bulan berturut-turut saya cekokin pagi, siang, sore, malam ya dengan Extra Food itu, anak-anak nggak sakit. Tadinya tiap bulan kita pasti harus ke rumah sakit, ke dokter anak ya. Dari wasilah itulah mungkin yang membuat saya, oh ini produknya bagus banget, ini produk muslim. Mulai saya kulik-kulik. Tadinya saya ikut itu cuma sekedar untuk dapat kartu diskon ya, dapat harga lebih murah. Jadi buku katalog, buku panduan bisnis itu nggak pernah saya baca, saya taruh aja gitu kan. Karena saya pengen produknya aja tahu Extra Food, madu yang menikah herbal sunnah kita coba. Nah setelah 3 bulan baru saya menyadari ini bagus produknya, ini punya siapa, bisnis siapa. Mulai saya buka buku itu ya, buku panduan bisnis. Oh ini perusahaan muslim, ini produk halal toib. Nah disitulah mulai tergambarkan. Oh kenapa tidak kita harus menjadi kontribusi wasilah, di sini ada jihad ekonominya gitu. Itu mulai tergambarkan pada saat itu ya, setelah benar-benar merasakan produk-produknya yang luar biasa. Nah setelah itu mulai, karena kan kebetulan sebelumnya saya pernah ikut suami ya, ikut tinggal juga karena dia dinasnya banyak di Arab Saudi, saya tinggal juga di sana bareng anak-anak masih kecil juga. Terus sempat pindah juga ke India baru suami kan saya ikut juga gitu. Jadi kemana dulu awalnya suami kerja saya ikut, sampai saya berhenti kerja juga, dulu sempat ngajar di IPB gitu ya. Jadi berhenti kerja ikut suami sebagai tenaga industri ya, ikut aja. Nah ketika di India itu kita pernah mengalami masa ada yang pengerobokan teroris yang luar biasa ya. Itu sampai kita di apartemen itu tidak boleh keluar selama hampir berminggu-minggu ya. Padahal stok makanan kita kan udah habis juga ya. Nah disitulah saya mulai galau. Ayolah kita pulang ke Indonesia aja.
kita cari rezekinya di Indonesia aja, nggak usah sampai ke luar negeri gini gitu kan. Ternyata di Indonesia juga banyak rezekinya. Nah disitulah suami mulai di Indonesia, saya juga tinggal di Bogor. Pada saat itu kita memilih kota Bogor. Nah perjalanan suami bekerja di Jakarta mungkin tidak senyaman sebelumnya, ya, karena memang dari mulai lulus kuliah, suami pernah dinas juga di Prancis, di Eropa, di Inggris, di itu kan kamu pernah. Nah jadi ketika di Indonesia seperti ada ketidaknyamanan gitu, jadi alhamdulillah pengen balik lagi ke luar. Nah karena saya anak masih kecil-kecil gitu ya, masih rempong, saya nggak mau ikut lagi yang tahap kedua ini. Saya minta keikhlasan suami, ya udah dianya aja yang pergi, saya di Indonesia aja, saya di Bogor aja dengan dulu 5 minggu ya. Jadi itulah mungkin wasilah HRI di situ bagi saya jadi berkah. 5 minggu suami nggak ada di Indonesia, ngapain aja ya Bu ya? Coba Bu, dia tinggalin 5 minggu di mana coba? Galau ya, gitu. Ngapain gitu 5 minggu kalau nggak ada aktivitas? Jadi ketika saya lihat buku panduan bisnis itu, wah ini bisnis keren nih ketika saya mau jalanin. Ketika padahal nggak ada waktu luang, tapi apa ya bisnisnya gitu ya. Dulu sebelumnya saya emang ada bisnis yang hobi, yaitu saya senang koleksi batik, jual batik, survei batik gitu kan. Nah dari situ aja, cuma karena hobi, tapi bukan bisnis gitu ya. Jadi kalau batik itu ada yang suka batik saya kasih, gitu ya. Ada yang seneng, itu udah saya kasih hadiah, gitu aja. Jadi bukan bisnis. Dan saya termasuk yang nggak bisa bisnis. Kalau jualan apapun ujung-ujungnya rugi. Gitu pernah juga gitu, jual batik, daster, apa macam ujung-ujung dana habis juga ada gitu, karena ya gitu ada tante, ada siapa datang, oh ya udah kasih aja. Jadi aduh saya kayaknya tidak banget nih bisa bisnis dulu mindsetnya gitu. Tapi HMI ini merubah, oh ini bisnisnya beda, karena ternyata bisnisnya tuh ada sistemnya, ada manajemennya. Jadi bagi mama yang kayak saya, bisnis nggak punya manajemen, nggak bisa ngitung-ngitung, nggak bisa pakai catat-catat, cocok banget. HMI menyiapkan segalanya, menyiapkan sistem yang luar biasa, ya, menyiapkan IT yang luar biasa. Dari yang sayanya mama nggak ngerti, itu bisa punya bonus gitu. Oh ada bonus ya, karena tadi awalnya sama kayak Pak Ari, saya tuh nggak jago ngitung, nggak ngerti begitu banyak yang ikutan pernisnya. Syiar produk muslim, hijrah dan menghijrahkan, bagaimana mindset saya seperti itu aja. Jadi saya nggak pernah tahu bonus itu nggak tahu. Jadi udah syiar aja. Makanya tim saya banyak yang militan Bu. Mama militan tuh banyak sekali. Karena emang dulu awalnya juga saya ada di fase bagaimana pertemuan saya dengan seorang ibu-ibu ya Pak. Ya itu yang mungkin yang bagi saya awal sekali saya mendobrak zona nyaman ini. Walaupun di awalnya cuma syiar, hijrah gitu ya, tapi di titik pertemuan inilah ya yang membuat saya ada hidayah, yang menampar saya. Tiba-tiba ibu itu datang gitu ya ke rumah, silaturahim gitu ya, telepon, pertama sebelumnya telepon dulu, apalagi kita silaturahim di rumah, dia pengen mencari produk dari HPI, salah satunya dalam metode sinergi dan gerakan, yang mana waktunya sebelumnya ibu itu pernah seperti stroke lama ya, hampir tahunan gitu ya, tidak bisa beraktivitas, dan alhamdulillah dengan proses itu terapi sembuh gitu ya, dan dia pengen herbal HRI lah gitu yang pengen ikhtiar lagi. Nah disitulah saya pertemuan dengan ibu itu yang mungkin membuka mata saya. Ternyata di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan, banyak orang-orang saudara-saudara kita tuh yang tidak sama seperti kita gitu. Jadi ketika saya sampaikan ini produk halal, tiba-tiba ibu itu mungkin merenung, karena dia sebelumnya juga ada bisnis yang mungkin ada tidak halalnya gitu. Dan disitulah awal hijrah saya, bagaimana memastikan ibu ini bisa hijrah ke produk halal. Ketika dia hijrah dia harus sukses, jangan sampai dia nggak sukses, karena nanti kalau nggak sukses dia bisa balik lagi ke sebelumnya. Itu yang mungkin yang membuat saya mulai terbuka gitu ya. Kenapa tidak gitu ya, ternyata selama ini saya egois sekali. Saya bisa duduk manis di rumah, nonton sinetron, kata Pak Ari tadi ya, sampai saya itu senang nonton India, nonton apa, semua ada
greget-gregetnya hidup. Nah mungkin itulah Allah kirim ibu itu membuka mata saya, ya Allah di luar sana banyak ya orang yang seperti ini. Itulah mungkin yang menggerakkan hati saya, ayo Bu kita coba hijrah ke produk muslim ini produk halal, ibu harus sukses di sini. Dari sosok emak-emak itulah yang mungkin membuat saya merasa langsung nyemplung, kata Ani tadi ya, benar nyemplung, nyebur, langsung terjun gitu ya. Yang padahal sebenarnya saya bisa aja jual-jual dengan biasa-biasa aja, tapi saya nggak ada gregetnya kalau nggak langsung menemani ibu ini, nggak membersamai ini. Dan itu kali pertama saya pergi ke rumah ibu itu di daerah Sukabumi ya, dan itu lumayan juga ternyata. Dan pulangnya itu juga saya demam gitu karena belum pernah jauh juga. Dan itu luar biasanya bersama ibu itulah saya mulai terbuka. Kita mulai sosialisasi, PCA, sharing gitu ya. Karena kita awalnya saya merasa itu seneng aja, bahagia aja. Makanya kalau kata-kata Pak Ari gitu ya, lakukan HRD sepenuh hati, itu cocok banget. Jika ibu bapak-bapak bahagia, tanpa beban gitu ya, ngalir aja, itu saya rasakan banget. PCA itu saya nggak merasa beban, walaupun saya bawa odol, bawa sabun, bawa minyak gosok. Saya merasa itu ada hiburan. 5 minggu baru ditinggal, itu seneng banget ya. Apalagi tiba-tiba emak-emak sana, itu emak-emaknya militan. Ibu kita ngariung, kita melingkut, nanti tumpengan, kadang bancakan gitu ya. Pokoknya kita sering makan-makan, tapi tetap ada sharing. Nah dari situlah suasana itulah yang saya dapatkan warna baru. Yang selama ini mungkin saya tidak dapatkan rame-rame, makan-makan, bareng-bareng gitu, kayaknya enak banget nih gitu. Dan di sini ada syiarnya, ada peluang bisnis untuk emak-emak ini gitu. Dan di situ saya mulai bergerak. Bagaimana emak-emak ini menjadi emak-emak produktif. Emak-emak ini yang tadinya namanya emak-emak ya curhat. Kadang tanggal segini udah gak ada duit, tanggal segini belum ada yang lagi utang gitu kan. Saya merasa andai saya di posisi mereka, memang luar biasanya ya perjuangan hidupnya gitu ya. Dan mereka menjalaninya kok dengan ikhlas gitu. Nah saya belajar ikhlas, belajar bisa mendengarkan orang itu dari HRD. Bersama mama itulah menjadi mama yang produktif. Dan alhamdulillah yang mama ini itu udah LED juga dan melahirkan mitra yang bapak ibu kalian udah pernah ya, Mak Gembong Umar Ika, salah satu mitra terbaiknya juga. Dan salah satu mitra terbaiknya murah ikan cukur itu mitranya juga. Jadi dari satu emak yang tadi saya temani awal yang membuka mata saya, membuka hijrah saya, itu lahir 3 LED. Itu dari orang-orang yang from zero to hero ya. Itu wasilahnya. Luar biasanya di HRD salah aja, nggak ngerti aja. Insya Allah itu dengan kerja keras, semangat yang keras, proses belajar, mengupgrade kapasitas diri dan guru kita banyak banget ya. Mentor-mentor hebat HRD, insya Allah sukses dan barokah berjamaah di HRD luar biasa. Tetap semangat Bapak Ibu media yang ada di sini di 2020 final sprint, torehkan prestasi-prestasi terbaik. Jangan jadi penonton, jadilah pejuang-pejuang lalu ya. Insya Allah Bapak Ibu layak sebagai juara di era pandemi ini. Insya Allah Bapak Ibu sebagai mujahidah di era pandemi ini ya. Takbir, Allahu Akbar. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi dan Pak Hilman. Bapak Ibu sekalian, sebuah couple yang hari ini kita lihat kelihatannya kontras ya. Kalau Pak Hilman tuh diam gitu ya, tapi Bu Susi kalau dia megang mic itu sampai baterainya habis juga. Ini karunia Allah yang menurut saya Allah hadirkan di HRD ya, nggak peduli mau pasangan kayak gimana pun, kalau memang jalani sepenuh hati, masya Allah keberhasilan itu menjadi sebuah kepastian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dari beliau lah Bapak Ibu sekalian, Allah pengen undang hadir para LED yang gak gelaran Bapak Ibu. Paham ya gak gelaran ya? Saya takut kalau undang LED yang gelarnya banyak banget, susah banget diduplikasi Bapak Ibu. Saya kepengen nih dari timnya Pak Hilman dan Bu Susi, ada Mak Gembong, keren ya? Mak Gembong jadi LED gitu, ada tukang cukur coba. Saya
seneng yang kayak gini-gini Bapak sekalian, kayaknya ngebumi banget Bapak Ibu. Ya bukan berarti yang punya gelar tidak bisa sukses ya, bisa juga Bapak sekalian. Bapak Ibu, sebagai penutup di sesi inspiring session ini Bapak sekalian, saya pernah berjumpa dengan seseorang yang bekerja di perusahaan minyak juga seperti Pak Hilman. Saya sudah prospek, saya datangi di daerah Kalimantan Bapak Ibu. Saya sempat tinggal di sana kurang lebih sekitar hampir 3 hari Bapak Ibu, di tempat di mana listrik nggak bayar, di tempat di mana BBM nggak bayar, di tempat di mana anak sakit beres, pokoknya tinggal masuk ke rumah sakit mau sebulan juga boleh. Tapi kan sedih juga ya, bukan gratis gitu Bapak Ibu sekalian. Saya ngerasain bagaimana kemudian seseorang yang bekerja di perusahaan minyak dijamin, digaransi Bapak sekalian, nggak ada susahnya Bapak Ibu. Bensin mobil habis, masuk ke pom bensin, mau diisi sampai luber-luber gratis Bapak Ibu. Bahkan saya punya kesempatan sampai keliling ke tempat yang paling restrik, gak boleh orang masuk kecuali dapat referensi orang dalam. Bapak Ibu sekalian, saya tawarin berkali-kali, tapi memang qadarullah belum jodoh dengan HNI. Apa yang terjadi? Ya tidak jadi LED. Tapi Masya Allah, Pak Hilman keren banget. Saya tuh tadi saya bilang, andai saya dulu gabung HNI kenal pertama sama Pak Hilman, saya ngoper Bapak Ibu. Asli saya ngoper. Kenapa? Gaji udah settle Bapak Ibu. Ya Allah Bapak Ibu, mana ya? Coba bayangin, Bapak Ibu, kalau gaji sebulan di atas 150 juta itu gimana rasanya Bapak Ibu sekalian? Nyaman nggak? Halo, nyaman nggak? Nyebut gaji perlu mikir kan? Nyaman nggak? Gaji 150 juta bahkan di atas 150 juta, nyaman nggak? Nyaman. Tapi Masya Allah, justru Allah hadirkan zona yang jauh lebih nyaman, yaitu zona HNI Bapak sekalian. Tepuk tangan Bapak sekalian. Dan yang luar biasa, beliau sudah resign dari perusahaan minyaknya Bapak sekalian. Halo buat bapak-bapak yang gajinya ratusan juta, kapan jadi LED? 2020 udah mau kelar Bapak Ibu. Beliau ratusan juta gajiannya Bapak sekalian, tapi rela ditinggalkan dan kemudian gabung di HNI. Dan kemudian hari ini betul-betul merasain bagaimana membangun perluasan pasar bersama HNI Bapak sekalian. Tepuk tangan sekali lagi buat pasangan kita. Dan mari sama-sama kita pastikan Bapak sekalian, pulang dari tempat ini gak ada cerita dulu leyeh-leyeh, nangis-nangis, darah-darah dulu Bapak sekalian. 2021 kita akan atur jadwal liburan kemana. Saat kami jalan-jalan dari HNI datang ke kota Paris, Prancis Bapak sekalian, ternyata kantornya beliau Bapak Ibu. Malu saya mau cerita dengan beliau. Ternyata kantor saya di Paris Pak. Oh. Baru mau cerita tentang sutet Bapak Ibu. Tahu sutet? Di Prancis kan ada sutet tuh. Beliau lagi tahu jalan-jalan lorong-lorong gang di Prancis Bapak Ibu. Gak jadi cerita saya. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak Pak Iwan dan Bu Susi atas inspiring sessionnya. Kita doakan beliau semakin sukses dan kita juga tentunya bisa mengikuti jejak keberhasilan beliau berdua. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.